wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Utnita Malianda dengan NIM 241091094, siap untuk melakukan pertolongan persalinan dan juga pemeriksaan bayi baru lahir. Baik Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utnita Malianda, bidan yang bertugas pada hari ini. Nah Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Ibu Erma. Ibu Erma, sekarang usianya berapa tahun Ibu? 25 tahun. Dan ini kehamilan keberapa? Pertama ya. Ini apa yang dirasakan saat ini Bu? Apa bisa saya bantu? Mules ya, udah rasa mules, kontraksinya udah konsisten nih Bu ya. Kemudian ada rasa pengen kayak BAB gitu enggak Bu? Ada Bu. Iya, oke. Untuk pengeluaran lendir bercampur darah sudah ada? Iya Bu, rasanya banyak. Makin banyak ya. Oke. Nah Ibu, itu kan merupakan tanda awal dari persalinan, ya kan? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu prosedur dan juga tujuan yang akan saya lakukan pada hari ini. Jadi saya akan bantu Ibu dalam proses persalinan dengan tujuan agar persalinannya aman, normal, lancar, dan juga terhindar dari infeksi. Ibunya sehat, kemudian bayinya juga selamat. Gitu ya Bu ya, apakah Ibu berkenan? Oke. Nah, pertama-tama Ibu, di sini saya cek terlebih dahulu untuk tanda gejala kala 2 persalinan Ibu ya, apakah sudah lengkap atau belum. Tadi Ibu sudah merasakan bahwa ada dorongan yang sangat kuat untuk meneran seperti BAB. Kemudian di sini juga perengnya menonjol, vulvanya membuka, kemudian juga anusnya membuka, serta banyak sekali cairan pervaginam yaitu lendir bercampur darah. Untuk saat ini akte tubuhnya belum ada Ibu ya. Oke. Nah, jadi Ibu di sini tanda gejala kala 2 sudah lengkap. Maka dari itu saya siapkan terlebih dahulu alat tambahan Ibu ya. Iya. Selanjutnya kita akan memasang APD. Sepatu boot, kemudian masker. Kepala. Kemudian kacamata tidur. Setelah menggunakan APD, jangan lupa untuk memastikan bahwa tidak ada perhiasan yang menempel di bagian tangan. Setelah dipastikan, maka selanjutnya kita akan menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan dengan melakukan benar. Setelah selesai mencuci tangan, selanjutnya kita menggunakan gaun terlebih dahulu. Dan meletakkan underpad di bawah tubuh Ibu. Ibu bisa beres sebelah kiri terlebih dahulu Ibu ya. Miring lagi sebelah kanan Bu. Setelah meletakkan underpad, selanjutnya kita akan memasukkan terlebih dahulu squid ke dalam pertusep. Kemudian kita pecahkan ampul. Lalu setelah dipecahkan ampul, kita buang ampulnya ke dalam
berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu kita akan mengambil squid, masukkan ke dalam ampul, ambil oksigen. Setelah itu kita tutup kembali. Kita keluarkan perforator amion, tutup kembali. Set pada ibu. Bengkok. Kemudian kalau yang berisi kapas sejimat. Sudah semuanya. Selanjutnya kita akan melengkapi penggunaan sarung tangan sebelah kiri. Selesai. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu di bagian kemaluan Ibu, atau kita sebutnya yang full hygiene, sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam Ibu ya. Ini sih Ibu. Kita mulai dari yang paling jauh dan terluar, yaitu labia mayora sebelah kiri, diikuti dengan labia mayora sebelah kanan. Kemudian labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, lalu vestibul menuju perineum. Setelah selesai, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam ini berguna untuk mengetahui pembukaan, kemudian memantau posisi janin, dan juga memantau kemajuan persalinan. Mohon maaf ya Ibu ya, mungkin agak terasa sedikit tidak nyaman karena saya harus memasukkan jari tengah dan juga jari telunjuk. Ibu bisa bantu saya tarik nafasnya Ibu ya. Saya masukkan terlebih dahulu jari tengah, diikuti dengan jari telunjuk. Oke. Kemudian di sini setelah saya cek, ternyata untuk pembukaannya mukanya sudah lengkap. Kemudian juga untuk penurunan kepala sudah masuk H3, terus sejajar dengan tonjolan tulang panggul bagian dalam atau kita sebutnya spina scanica. Kemudian porosnya sudah tidak terabah, dan juga di sini tidak ada molase, tidak ada bagian menumpuk. Kemudian juga ubun-ubun kecilnya sudah berada di kiri depan atau di occiput anterior, yang dimana sudah mengarah ke bagian sifisis pubis. Kemudian di sini untuk selaput ketubannya belum pecah ya Bu, jadi saya akan pecahkan secara manual. Kita gunakan perforator amion, arahkan bagian runcing ke sela-sela jari bagian tangan kanan, masukkan secara perlahan. Kemudian kita rasakan perut Ibu apakah masih terasa kontraksi. Ketika Ibu tidak mengalami kontraksi atau kontraksi sudah mulai turun, selanjutnya kita balikkan bagian runcing menuju ke arah selaput ketuban. Kita torehkan sedikit, lalu air ketubannya sudah keluar. Ketika air ketuban sudah keluar, kita keluarkan juga perforator amionnya, masukkan ke dalam bengkok. Setelah itu kita evaluasi ulang, pastikan tidak ada bagian menumbung seperti tali pusat ataupun ekstremitas. Setelah selesai, kita keluarkan jari tangan kanan mengikuti kurva jalan lahir. Nah, baik Ibu, di sini untuk air ketubannya kira-kira 500 cc, kemudian juga berwarna jernih keruh. Selain itu juga tidak bercampur darah, air kencing ataupun mekonium ataupun kotoran janin. Bagus ya Bu ya. Tekan di bagian bawah. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu mencuci tangan atau merendam ke dalam cairan enzimatik. Rendam terlebih dahulu sarung tangan, buka secara terbalik, dan rendam selama 10 menit. Selanjutnya kita akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan janin. Baik Ibu, di sini kan saya sudah memecahkan beban. Selanjutnya saya akan mengecek terlebih dahulu jantung janin Ibu ya. Sini punggungnya punggung kiri.
Saya juga mau periksa nadinya Ibu ya. Periksa. Oke, untuk denyut jantung janinnya normal 140 kali per menit. Aman Ibu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus saya beritahukan kepada pendamping Ibu. Ya, jadi Bapak di sini Ibunya sebentar lagi akan melahirkan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus saya beritahukan. Pertama, tolong berikan semangat dan juga doa kepada Ibu. Punggungnya boleh dilus, kepala juga boleh dilus. Kemudian selanjutnya yang kedua itu kasih air minum. Kalau Ibunya lagi dalam kondisi tidak kontraksi, kemudian tidak lagi meneran, silahkan kasih air minum. Nah selanjutnya juga boleh kalau misalnya Ibu merasa ada keringat, gelap ya Bapak ya. Baik Bapak, kemudian yang terakhir tolong bantu saya untuk posisikan Ibu dalam posisi yang senyaman mungkin atau posisi setengah duduk ya Bapak, agar Ibunya enak menerannya gitu ya. Apakah Bapak mengerti? Oke. Selanjutnya Ibu, saya akan melakukan yang namanya pimpinan meneran. Ibu kalau ada rasa ingin meneran, nanti saya instruksikan untuk meneran seperti layaknya orang BAB ya. Kemudian pandangan mengarah ke perut, dagu bertemu dada. Kemudian nanti kaki ditepuk membentuk setengah duduk. Ya, mata tetap terbuka, gigi harus bertemu gigi. Paham ya Bu ya? Saya cek lagi di giginya nanti ya. Oke. Ibu udah rasa ingin meneran nih sekarang? Perutnya lumayan keras nih. Coba diteran Ibu. Oke. Coba diteran Ibu. Oke, bagus. Iya, pintar. Oke, tenang lagi. Oke, udah cukup, istirahat dulu Ibu. Kita cek lagi dari giginya ya. Di giginya normal Ibu ya. Oke. Selanjutnya di sini terlihat bahwa kepala bayi sudah membuka vulva yaitu 5-6 cm. Maka dari itu kita siapkan terlebih dahulu untuk handuk dan juga kain bersih dan kering sebagai persiapan dalam melakukan IMD. Nah, setelah itu di sini sudah disiapkan handuk dan juga kain lamkin. Lalu kita periksa kembali untuk perkusetnya, pastikan sudah tersedia semuanya alat dan bahan. Kita ambil kasa premium dan juga kasa steril. Setelah semuanya sudah siap, maka selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan steril. Baik, selanjutnya di sini sudah terlihat bahwa bayi sudah membuka, janin sudah membuka vulva 5-6 cm. Kita ambil kasa perineum untuk melakukan penahanan pada area perineum agar tidak mengalami robekan. Setelah itu kita akan menahan bagian atas untuk mempertahankan posisi fleksi dari janin. Kemudian kita tunggu Ibu mengalami kontraksi. Ibu ada rasa ingin meneran nggak Ibu? Coba diteran Ibu. Oke, bagus. Iya, istirahat dulu. Tarik nafasnya, tenang lagi Ibu.
bagus ya Ibu ya. Oke, napas tengahnya Ibu. Oke. Setelah itu kita cek lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat, maka kita tunggu putaran pasti luar dari si bayi. Oke. Di sini bayinya sudah melakukan pasti luar. Kita tahan kepala bayi bagian bawah dengan menggunakan tangan kanan, dengan menggunakan tangan kiri. Lalu bagian atas atau tangan kanan memegang atas kepala bayi atau posisi biparietal. Selanjutnya kita akan mengeluarkan bahu ya Bu ya. Oke, coba diterang Ibu. Keluarkan bahu bagian depan terlebih dahulu, bagian atas. Lalu kita tarik kepala bayi dengan lembut bagian ke atas untuk mengeluarkan bahu belakang. Lakukan sanggah dengan menggunakan tangan kanan. Lalu susur dengan menggunakan tangan kiri. Lalu kita menyusuri badan bayi hingga ke bagian kedua kaki. Lalu di sini kita akan melakukan selintas. Ini untuk jenis kelaminnya, kelamin perempuan. Kemudian sudah lahir jam 10. Lalu di sini juga menangis kencang, kulitnya kemerahan dan juga tanda ototnya baik. Kita keringkan terlebih dahulu, mulai dari kepala, badan, kecuali bagian tangan, dan yang terakhir adalah bagian tungkai kaki. Terlebih dahulu, di sini kita ganti dengan menggunakan kain lampin yang kering. Jangan lupa untuk pasang topi agar bayi kedinginan. Setelah selesai, baik, selanjutnya kita periksa terlebih dahulu perut ibu, memastikan tidak ada janin lain di dalamnya. Baik, di sini sudah dipastikan bahwa ibu hamil tunggal. Lalu selanjutnya kita akan oksitosin di bagian paha kanan ibu, bagian luarnya. Maaf ya Bu ya, saya suntikan oksitosin untuk membantu pengeluaran plasenta. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan memotong tali pusat lebih dahulu. Kita dorong dari pusat bayi 2-3 cm, lalu kita klem yang pertama. Kemudian kita dorong lagi 2-3 cm dari klem pertama. Kemudian pastikan bahwa bayi tidak menyentuh klem agar tidak terjadi yang namanya luka. Lalu kita potong di antara dua klem menggunakan gunting tali pusat. Setelah selesai, lalu kita akan melakukan simpul di bagian atas terlebih dahulu sebanyak 2 kali dengan simpul mati. Kita balikan. Simpul mati lagi 2 kali. Setelah itu kita lepas klemnya, kemudian kita bungkus bayinya terlebih dahulu agar tidak kedinginan.
Selanjutnya lakukan IMD. Ibu, ini bayi sudah selesai ya. Placentanya sudah tali pusatnya sudah dipotong, kemudian sudah disimpul. Lalu ibu silakan lakukan IMD ya. Lalu bayi pastikan menyentuh kulit ibu. Lalu selanjutnya di sini untuk IMD dilakukan selama 60 menit ke depan. Kemudian posisikan bayi dalam posisi tengkurap, bahunya diluruskan agar menyentuh bagian kulit ibu. Lalu di sini juga letakkan bayi di antara kedua payudara, di bawah puting dan juga sekitaran puting, agar bayi dapat mencari puting susu ibu. Selanjutnya di sini kita lanjut untuk melakukan peregangan tali pusat. Terlebih dahulu kita dorong isi dari tali pusat 5-10 cm dari vagina. Kita klem. Setelah itu pegang, lakukan peregangan sambil melakukan dorsokranial atau dorongan dorsokranial. Lalu dengan dibantu dari teramek ibu pada saat kontraksi, di sini kita lakukan peregangan. Kemudian terlihat bahwa tali pusat sudah mulai memanjang serta ada semburan darah yang keluar. Setelah itu kita dekatkan kembali, dorong isi dari tali pusat 5-10 cm. Setelah itu kita akan melakukan dorongan dorsokranial sampai terlihat bahwa ada plasenta di bagian introitus vagina. Setelah itu kita akan mengeluarkan plasenta dengan cara memilih sesuai arah jarum jam. Baik, sudah keluar. Selanjutnya kita lakukan masase pada perut ibu sampai perut ibu terasa keras, kontraksinya kuat sehingga tidak terjadi perdarahan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penilaian pada plasenta. Plasenta di bagian maternal terlebih dahulu, gunakan pasta steril mengecek bagian kotiledon. Baik kotiledonnya lengkap, kemudian sahabat ketubannya tidak ada yang robek, lengkap, lalu tidak terjadi pengapuran. Balikan untuk bagian fetal, di sini untuk diameternya 15 cm, ketebalannya 3 cm. Tali pusatnya di sini 50 cm. Setelah itu kita masukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Setelah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan pengecekan laserasi. Baik, Bu, maaf ya Bu ya, saya mau cek dulu apakah ada robekan pada area perineum ya Bu. Lakukan dep pada area perineum dengan menggunakan pasta steril, memastikan tidak ada robekan. Setelah dipastikan tidak ada robekan, Bu, ini robekannya tidak ada di bagian perineum, jadi aman ya Bu ya, tidak perlu dijahit. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa perut ibu berkontraksi dengan baik agar tidak terjadi perdarahan aktif. Oke, setelah dipastikan ibu tidak mengalami perdarahan aktif, setelah itu dicek bahwa tidak ada robekan pada area perineum. Selanjutnya di sini kita pastikan bahwa ibu tidak mengalami perdarahan aktif, pastikan kontraksi berjalan dengan lancar, berjalan dengan kuat. Setelah itu selanjutnya kita cek di kandung kemih ibu, pastikan kandung kemihnya kosong. Setelah dipastikan kandung kemihnya kosong, selanjutnya kita akan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan cairan dimatik tanpa melepas handscoon. Sekarang menggunakan alat telah disediakan. Selanjutnya di sini ajarkan ibu untuk melakukan masase. Nah ibu, jadi di sini sudah selesai ya Bu ya, plasentanya sudah keluar, maka yang harus ibu lakukan saat ini adalah melakukan masase. Jadi masase itu dilakukan agar kontraksi ibu bagus, kuat, ya kan, biar tidak terjadi perdarahan. Ya, gimana kita bisa tahu kontraksinya bagus dari perut ibu yang keras seperti itu. Kalau perut ibu keras, maka kontraksinya bagus, tidak ada perdarahan. Cara masasenya seperti ini, Bapak boleh dilihat juga ya. Oke. Lakukan putaran sebanyak 15 kali dalam 15 detik searah jarum jam. Kemudian pastikan perutnya keras. Ya, lakukan ini pada saat perut ibu terasa lembek, begitu ya. Oke, ibu mengerti, paham? Ya, bagus ya juga. Nah, baik. Kemudian setelah mengajarkan masase pada ibu, maka kita cek kembali nadi ibu. Bu, saya mau lakukan pengecekan nadi dulu ya. Nadinya normal 85 kali per menit.
Kemudian di sini juga bayinya sudah mulai menghisap puting susu ya Bu ya. Bernapasnya juga bagus, tidak kesulitan dilihat dari perutnya. Lalu setelah itu untuk perdarahannya di sini 200 cc, tidak terlalu banyak, dan Ibu juga tidak mengalami perdarahan aktif. Ya, Ibu saya izin terlebih dahulu untuk membereskan alat dan bahan ya. Kita bereskan alat dan bahan. Masukkan ke dalam pneumatik. Bahan yang tidak dipakai sini. Setelah itu selanjutnya saya dibereskan bahan-bahannya, rendam alat-alat dalam waktu 10 menit di cairan enzimatik, kemudian bilas menggunakan air bersih, baru nanti dilap. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembersihan pada Ibu terlebih dahulu. Ini ada minyak dulu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membersihkan Ibu menggunakan air bersih. Bersihkan dulu ya. Kemudian setelah Ibunya bersih, selanjutnya di sini kita akan pasangkan namanya celana dalam dengan pembalut. Kita ganti juga kainnya dengan yang kering agar Ibu terasa nyaman. Lalu jangan lupa ganti baju Ibu. Kita ganti baju Ibunya. Setelah mengganti baju Ibu, pastikan Ibu merasa nyaman. Ibu boleh asalkan menyusui, sambil menyusui boleh makan, boleh minum ya. Bapak tolong diberikan Ibunya makan minumnya. Oke. Selanjutnya kita akan bersihkan panjang menggunakan cairan enzimatik dan masker. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan air bersih. Air bersih. Setelah semuanya dipastikan bersih, selanjutnya kita akan merendam sarung tangan ke dalam cairan enzimatik dalam keadaan terbalik dalam 10 menit. Kita bersihkan tangan, kita menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir. Baik Ibu kan sudah melakukan IMD selama 1 jam. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir untuk mengecek bagaimana kondisi bayi Ibu, mulai dari denyut jantung, pernapasan, dan juga suhu tubuhnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik dari kepala, kemudian juga sampai dari kaki, pemberian salep mata, dan juga pemberian vitamin K di bagian paha kiri, dan juga pemberian vaksin HB0 di bagian paha kanan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya bawa dulu ya Bu ya bayinya. Nah, baik, selanjutnya untuk pemeriksaan bayi baru lahir, kita pastikan terlebih dahulu bahwa bayi hangat dan menggunakan yang lampu dan juga penutup kepala. Selanjutnya, setelah dipastikan hangat, kita nyalakan terlebih dahulu untuk lampu 60 watt dengan 60 cm jaraknya. Setelah dinyalakan lampunya, selanjutnya kita bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah benar. Setelah selesai, kita buka box instrumen, kita pasang sarung tangan sebelah kanan terlebih dahulu.
sebelah kiri. Tandanya menggunakan sarung tangan. Selanjutnya kita akan mulai dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, denyut jantung, pernapasan, dan juga suhu tubuh bayi. Ini kita dengarkan denyut jantungnya. Denyut jantungnya normal. Kemudian untuk bunyi pernapasan juga normal, bersih dan juga teratur. Kemudian selanjutnya kita cek menggunakan termometer. Untuk suhu dari bayi. Di sini setelah dicek ternyata suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, normal. Kita bersihkan menggunakan alkohol swab ujung dari termometer, lalu kita masukkan kembali ke tempatnya. Setelah itu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran antropometri mulai dari berat badan juga panjang badan. Ya. Kita mulai dengan pengukuran berat badan terlebih dahulu. Di sini berat badannya 33,2 kg. Kemudian untuk panjang badannya 48 cm. Normal. Setelah itu kita kembalikan lagi ke tempatnya. Pastikan bayi hangat menggunakan kain lampin dan penutup kepala. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala dengan menggunakan medline. Siap. Ukurannya di sini 33 cm, normal. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian dada. Bagian dada di sini 32 cm, normal. Dilanjutkan dengan bagian perut. Bagian perutnya juga normal, 32 cm. Setelah melakukan pengukuran lingkar, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki. Pertama-tama mulai dari kepala terlebih dahulu. Di bagian kepala tidak ada molase, terdapat sutura, kemudian terdapat ubun-ubun kecil berbentuk segitiga di bagian kepala belakang, kemudian juga terdapat ubun-ubun besar. Nah, setelah itu yang berbentuk layang-layang. Kemudian tidak ada bagian yang cekung dan juga tidak ada pembengkakan. Kepalanya bagus, normal. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian di sini kita cek bayi tidak mengalami strabismus ataupun juling. Setelah itu juga tidak ada katarak kongenital. Dan juga di sini matanya simetris. Kita lanjut ke bagian telinga. Untuk di bagian telinga di sini simetris dengan mata. Lalu kita lanjutkan dengan bagian hidung. Hidungnya tidak ada pernapasan cuping hidung. Bayi juga terlihat tidak susah dalam bernapas. Lalu dilanjutkan dengan bagian mulut. Untuk bagian mulut, di sini bayi tidak mengalami namanya
sumbing bagian bibir ataupun labioskisis, dan juga sumbing bagian langit-langit mulut, yaitu kita sebut juga dengan palatoskisis, ataupun keduanya alias labiopalatoskisis. Setelah itu, pada saat dilakukan IMD tadi, bayi berhasil untuk melakukan hisapan pada puting ibu, maka untuk refleks sapinya positif. Kemudian kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu leher. Setelah dilakukan perabaan di bawah telinga, rahang, kemudian bagian sini juga tidak terdapat benjol ataupun pembengkakan. Kita lanjutkan ke bagian dada. Di sini dadanya tampak simetris, kemudian puting susu simetris. Kemudian juga di sini kita akan periksa denyut jantung. Untuk denyut jantungnya normal, begitu juga dengan bunyi pernapasan yang normal, teratur dan juga bersih. Selanjutnya kita beralih ke bagian bahu dan juga lengan serta tangan. Untuk bahunya juga gerakannya tampak normal, di sini juga tampak normal, gerakannya aktif. Di bagian tangan, jari-jarinya sebelah kanan dan kiri masing-masing 5, tidak ada polidaktil dan juga sidak duri. Kita lanjutkan ke bagian perut. Untuk di bagian perut di sini kita bisa lihat bahwa perutnya pada saat bayi menangis, perutnya tampak menonjol di area sekitar tali pusat. Lalu juga di sini terlihat bahwa pada saat bayi tidak menangis, perutnya terasa lembek. Lalu juga tidak terdapat pembengkakan dan sudah dipastikan bahwa tali pusatnya kering serta tidak terjadi perdarahan. Setelah itu kita beralih ke bagian kelamin. Untuk di bagian kelaminnya di sini adalah kelamin perempuan. Sudah dipastikan bahwa di sini labia mayora menutupi labia minora, kemudian lubang vagina sudah terbuka, begitu juga dengan lubang uretranya sudah terbuka. Kita lanjutkan di bagian tungkai dan juga kaki. Tampak normal, gerakannya juga bagus, aktif dan juga normal. Di bagian kaki, di sini jari-jari sebelah kanan dan kirinya sama-sama 5, maka di sini tidak ada polidaktil ataupun sidak duri. Selanjutnya kita beralih ke bagian punggung. Di bagian punggung di sini punggungnya lurus, tulang belakangnya, kemudian juga di sini lubang halusnya sudah ada dan tidak ada bagian cekung ataupun pembengkakan. Selanjutnya kita melihat kulit, terdapat vernix ataupun lemak dan juga kulitnya kemerahan secara merata. Lalu diikuti dengan tidak ada bercak-bercak hitam dan juga tidak ada tanda lahir. Sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan refleks. Yang pertama yaitu refleks moro, yaitu refleks sejuk. Pada saat bayi dengan tangan seperti ini, bayi tampak terkejut. Maka di sini untuk refleks moro yang positif dilanjutkan dengan refleks rutin. Kita sentuhkan area sekitar bibir, mulut, maka dapat dilihat bahwa bayi melakukan namanya mencari sentuhan tersebut. Selanjutnya kita langsung ke bagian refleksonic neck. Refleksonic neck-nya pada saat kita arahkan kepala bayi ke bagian kiri, tangan kirinya ikut lurus, tangan kanannya menekuk. Begitu juga sebaliknya, arahkan kepala bayi menuju ke bagian kanan, tangan kanannya lurus, tangan kirinya menekuk. Setelah itu untuk refleks neck-nya positif, begitu juga refleks looking dan moro. Kita lanjutkan dengan refleks Graves. Di sini letakkan jari telunjuk di bagian telapak tangan janin dan nampak bahwa janin di sini memegang sangat kuat. Maka refleks Graves-nya positif. Terakhir adalah Babinski. Refleks Babinski kita lakukan di bagian telapak janin. Di sini bayi bereaksi dengan menekukkan jari-jarinya. Maka di sini untuk refleks Babinski-nya positif. Setelah selesai untuk pengecekan refleks, selanjutnya kita akan memberikan salep mata pada bagian pangkal sampai dengan ujung mata bayi. Sudah selesai. Selanjutnya setelah dilakukan pemberian salep mata, maka kita akan melakukan penyuntikan vitamin K di paha kiri. Seperti itu dari paha kiri bagian luar.
di bagian paha kiri, bagian luar. Setelah selesai, selanjutnya 2-3 jam setelah pemberian vitamin K, berikan vaksin HB0 di bagian paha kanan dengan IR. Setelah selesai, selanjutnya kita berikan identitas menggunakan gelang berwarna pink untuk perempuan. Setelah itu kita akan melakukan cat pada bagian kaki. Jangan lupa untuk dicap di bagian kuku. Saya lihat. Dicat di sini bagian halaman 6 dari buku A. Setelah dicat, selanjutnya di sini kita akan menggunakan pakaian bayi terlebih dahulu. Lalu kita selanjutnya bersihkan alat dan bahan yang telah selesai digunakan. Kita masukkan ke dalam cairan enzimatik selama 10 menit untuk direndam, lalu bilas menggunakan air bersih dan dilap. Lalu untuk bahan-bahan yang selesai digunakan, masukkan ke dalam tong sampah tergantung kategorinya, infeksius ataupun non-infeksius. Selanjutnya di sini kita akan membuka sarung tangan, kemudian rendam selama 10 menit di cairan enzimatik terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah benar. Setelah selesai, kita juga lepaskan peralatan. Setelah kita membuka segala macam APD, pembersihan tangan, selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi pada partograf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.